yang takut mati berjuang untuk masyarakat Brebes, minggir. Yang takut kepada para pejabat korup Brebes, minggir. Jangan halangi langkah perjuangan kami. Kami berjuang untuk masyarakat Brebes. Minggir yang jadi pengecut. Puluhan warga Brebes yang menamakan diri Forum Masyarakat Brebes Pro Investasi Indonesia melakukan aksi damai di depan kantor Mal Pelayanan Publik MPP Brebes dengan pengawalan aparat kepolisian Polres Brebes, Senin, 7 November 2022. Mereka menuntut beberapa poin tentang investasi di Kabupaten Brebes, salah satunya tentang transparansi dana CSR, Corporate Social Responsibility, atau TJSLP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Deden Sulaiman, salah satu warga menyampaikan bahwa warga Brebes mendukung investasi yang masuk ke Brebes, namun ia menilai masih banyak poin yang perlu dibenahi. Warga mendukung investasi di Brebes, namun kami nilai ada beberapa poin yang kami anggap menghambat pro investasi. Kami ingin berpesan bahwa untuk mendukung investasi, perlu adanya regulasi dan transparansi, kata Deden. CSR di Brebes itu tidak ada transparansi. Sampai sekarang kita nggak tahu ya, yang nyimpen siapa, yang lola siapa, kita nggak tahu, nggak ada transparansi. Itu 3% dari laba keuntungan pabrik loh, 3% loh. Dari totalitas banyak pabrik. Sudah bertahun-tahun, kita nggak tahu CSR kemana. Saya udah cross check ke lingkungan, dia nggak dapat apa-apa. Ke kadesnya juga dia nggak dapat apa-apa. Kayak gitu, nah itu yang perlu transparansi. Kemana dana CSR? Gitu. Cukup ya, teman-teman. Kami nilai Pemkab Brebes telah gagal mempromosikan pro investasi, maka dengan ini kami menuntut untuk copot Ketua Aspekindo Brebes, transparansi dana CSR, kembalikan dana CSR ke yang berhak. Selanjutnya segera terbitkan peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana CSR yang mengatur detail keseimbangan dari 3% kentungan perusahaan, agar merata dari Pemkab dan Pemdes setempat, tegas Deden. Sementara menanggapi aksi massa, Kepala DPMTSP, Teti Yuliana menyampaikan terima kasih atas kritikan yang disampaikan. Saya sampaikan terima kasih kalau ada kebenaran yang disampaikan. Ini bisa menjadi kajian kami untuk lebih baik, namun sebenarnya kami sudah memberikan ruang diskusi, namun mungkin mereka menuntut cepat untuk direspon, padahal di saat bersamaan, kami sedang mengoptimalisasi persiapan MPP yang akan segera di-launching. Bersamaan dengan itu kami juga kedatangan tim dari Ombudsman, kunjungan Kemenpan RB dan beberapa evaluasi pelayanan publik dari Biro Organisasi. Sehingga kemarin kami sudah menyampaikan ke mereka untuk bersabar, setelah prioritas ini kemudian akan kami tindak lanjuti, beber Teti. Hal tersebut yaitu adanya surat dari komunitas pro investasi dari LSM ingin segera memberikan jawaban terkait dengan adanya perusahaan yang informasinya belum berizin tapi sudah beroperasional. Kemudian mereka menuntut cepat untuk segera merespon, padahal kami sendiri panjenengan lihat sedang mengoptimalisasi persiapan launching mall pelayanan publik pada tanggal 1 Desember. Kemudian bersamaan dengan itu, kami juga kedatangan tim penilai dari Ombudsman Indonesia, yang mana juga ada beberapa indikator yang harus ditindaklanjuti dan juga harus ada deadline waktu terakhir kemarin, hari Jumat tanggal 4 November 2022. Juga adanya verifikasi dari Kemenpan RB terkait dengan MPP ini, yang mana ada beberapa indikator juga yang harus dipenuhi. Kemudian adanya evaluasi pelayanan publik dari Biro Organisasi. Sehingga kami kemarin sudah menyampaikan ke tim LSM tersebut bahwa mohon bersabar, setelah ini kami prioritaskan dulu, baru nanti kita tindak lanjuti. Itu pun kita perlu cross check lapangan dan nanti kita rapatkan karena kami di sini ada pimpinan yaitu Pak Sekda dan Ibu Bupati, tentu saja akan kami laporkan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan apa. Yang jelas kami selalu memegang regulasi. Apalagi saya baru 2 bulan, baru beradaptasi, ya. Tolong bantu kami untuk bisa bekerja lebih baik. Dan saya juga terima kasih kalau ada benarnya yang disampaikan. Tentu saja itu untuk kajian kami biar lebih baik. Kemudian terkait dengan CSR, sebenarnya bukan kami yang membidangi, tapi dari Bapperitbangda. Monggo silakan dikomunikasikan bersama. Saya kira itu
Sekali lagi minta perhatiannya teman-teman semua, dukung kami kalau ada cara-cara yang elegan, metode yang elegan seperti audiensi kami juga sudah tawarkan, dan kami tadi juga siap karena DPMP TSP ini selalu sinergi, tidak sendirian, kami hanya di tingkat eksekusi. Jadi untuk proses tata ruang juga ada Dinas PSDAPR, kemudian izin lingkungan juga ada Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah, proses IMB pun ada Dinas Pekerjaan Umum, dan juga untuk bagaimana ketenaga kerjaan juga ada di Dinprenaker. Jadi semua pihak kami selalu bersinergi seperti itu, tidak sendirian. Jadi tolong pahami, kalau tidak tahu kita bisa berdiskusi bareng-bareng. Teti juga menyebut, terkait perizinan pihaknya juga mengacu pada regulasi, di mana pihaknya tidak memiliki kewenangan mutlak untuk merekomendasikan suatu perizinan. Menurutnya rekomendasi diperoleh dari beberapa pihak terkait. Sementara terkait CSR atau TJSLP, terpisah Sekretaris Daerah Brebes, Joko Gunawan MT menjelaskan, terkait CSR saat ini adalah dalam rangka untuk menampung kepedulian dari pihak ketiga untuk saling berbagi terhadap kondisi-kondisi daerah. Pada saat pandemi pun mereka memberikan bantuan dan telah tercatat, dan memang kita masih sebatas seperti itu, terang Joko Gunawan ditemui di kantornya. Lebih lanjut Joko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana CSR sudah ada regulasinya, yaitu pada Peraturan Bupati, Perbub, Brebes Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah, Perda, Nomor 2 Tahun 2019. Jadi terkait dengan CSR, forum CSR ini adalah dalam rangka untuk menampung kepedulian daripada pihak ketiga, ya, artinya perusahaan-perusahaan yang ada di Brebes ini untuk saling berbagi terhadap kondisi-kondisi daerah. Begitu, alhamdulillah kami terima kasih kemarin di saat-saat era pandemi pun dari pihak-pihak perusahaan membantu pada kita. Ada membantu kaitannya mereka, ada masker, kemudian ada sembako dan sebagainya. Dan itu semuanya mereka memberikan tercatat di rekan Bapelitbangda kalau kita di kantornya di atas ya. Nah kemudian kita salurkan kepada pihak-pihak yang memang kita memerlukan langsung didistribusikan pada waktu itu. Nah memang kita saat ini memang masih sifatnya seperti itu. Jadi misalnya kita ada kegiatan apa, ya kita kolaborasikan antara kemampuan kita dengan kemampuan perusahaan. Mungkin pada saat-saat tertentu kita ada bantuan bencana dan sebagainya di lapangan yang kita penanganannya juga belum atau memerlukan pihak ketiga bantuan dari perusahaan. Ini kita sondingkan seperti itu sifatnya. Ada yang kelaparan, ada kemungkinan yang sakit atau apa, seperti itu kita sondingkan dengan perusahaan-perusahaan itu. Seperti itu. Untuk regulasinya sendiri, regulasinya sudah ada Perbu, Perda, ada sudah. Jadi ada di Bapelitbangda kalau mau ditanyakan karena sekretariatnya ada di sana. Untuk rekan-rekan sudah disusun nggak ada rekan-rekan yang tadi aksi gimana Pak? Ya artinya kan ya mungkin mereka perlu penjelasan yang lebih detail. Makanya ini kami menjelaskan bahwa kita transparan semuanya. Jadi tidak ada misalnya transfer uang masuk. Kalau CSR itu kalau transfer uang peruntukannya untuk apa kan jelas harus masuk APBD dulu. Jadi masih sifatnya diskusi lagi Pak. Masih sifatnya bareng-bareng. Kami belum diberikan laporan oleh Pak Ibu Kepala DPMP TSP. Nanti kita coba nunggu laporan beliau, hasilnya seperti apa nanti kita koordinasikan langkah berikutnya. Regulasi industri yang harus mengeluarkan CSR itu regulasi industri kapasitas apa Pak? Investor dalam modal berapa gitu Pak? Ya artinya kan semuanya boleh. Yang nama CSR itu kan kepedulian pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kepedulian di dalam pembangunan kita. Ya, ada kesulitannya Pemda apa, mereka bisa kita ketuk hatinya untuk saling membantu. Gitu. Untuk selama ini terkait CSR yang digembar-gemborkan pada demonstran tersebut, realisasinya sudah sampai seperti apa saja Pak? Ya, kalau kita cerita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sifatnya masih untuk menangani kondisi-kondisi terbatas, kondisi-kondisi darurat. Belum secara mungkin perencanaan penuh. Misalnya kita pengen pengadaan mobil pemadam kebakaran misalnya di wilayah barat nanti misalnya untuk itu belum sampai ke situ. Kita masih sifatnya kecil-kecil seperti tadi kita sampaikan. Ada yang bencana alam perlu bantuan
apa material atau sembako, kita soundingkan kepada mereka melalui Apindo. Ayo kita bareng-bareng ke sana. Berarti Apindo sendiri sifatnya sebagai apa Pak? Institusi pemerintahan ataukah pihak eksternal Pak? Pihak eksternal dong. Apindo kan asosiasi pengusaha yang mereka untuk saling bersinergi dengan kita. Di Brebes ada berapa Pak organisasi pengusaha? Aku nggak hafal toh, anggotanya Apindo berapa yang mau tanyakan kepada pengurus mereka? Iya, dalam arti organisasi perusahaan. Selain Apindo, apalagi? Saya nggak apa, monggo ke kementerian, ke rekan dinas tenaga kerja, Perinaker. Pak, apa yang disampaikan oleh tadi aktivis kan meminta bahwa dikembalikan lagi ke yang apa namanya yang membutuhkan dari 3% itu Pak. Saya tak luruskan. Ya, itu seperti apa Pak? Kok bisa menyampaikan tak luruskan. Seperti itu? Mereka kok persepsinya 3% itu dari mana? Gitu. Mereka persepsinya dari mana? Jadi selama ini kita kegiatan-kegiatan yang masih sifat seperti tadi kami sebutkan, sifat darurat seperti itu loh Mas, yang kita mintakan untuk CSR. Belum sifat misalnya tadi kan saya sampaikan, saya pengen misalnya pemadam kebakaran di sebelah barat misalnya kan, belum sampai seperti itu. Ya, berarti apa yang disampaikan oleh masih sifatnya kecil-kecil kita. Mereka itu sebenarnya juga menjadi sebuah ini Pak program juga dari pemerintah, cuman belum kami. Iya. Matur nuwun kita diingatkan kalau CSR bisa sampai 3%, berarti masih ada peluang-peluang untuk kita mengajak kepada perusahaan untuk bermitra di dalam pembangunan. Lalu apa tanggapan Bapak ketika itu yang disampaikan oleh mereka bahwa dalam 10 hari tidak bisa menatani tuntutan mereka, dia akan ke ombudsman untuk mengadukan Pak. Itu bagaimana Pak? Saya tadi kan sampaikan, saya kan belum tahu hasilnya dari tadi seperti apa. Nanti saya nunggu laporan dari kepada PPTSP. Oke, siap. Sementara, terkait yang disampaikan aksi massa, bahwa ada 3% dana CSR dari keuntungan perusahaan menurutnya perlu diluruskan. Jadi perlu kita luruskan, mereka menilai 3% itu dari mana? Saya jelaskan selama ini dana CSR belum sampai ke arah itu, baru sebatas menampung kepedulian, sifatnya masih kebutuhan kecil dan darurat bencana misalnya, terang Joko. Sementara masa aksi yang berjumlah puluhan orang mengawali aksi dengan menggelar long march dari alun-alun Brebes menuju kantor MPP dilanjut orasi dan gelar teatrikal, sebagai gambaran penilaian buruknya pelayanan Pemkab Brebes pada investasi. Puas berorasi, rombongan aksi meninggalkan lokasi dengan tertib. Roni, Metro 7, Kabupaten Brebes. Dan hal ini juga kami selaku kuasa hukum dari para buruh yang sudah di PHK. Jadi ada beberapa buruh yang berkuasa ke kita sehingga kita melakukan upaya kepada dinas. Alhamdulillah dengan adanya surat pengaduan dari kami selaku kuasa hukum dari pihak karyawan yang di PHK dan pengaduan ke dinas terkait dalam ini dinas perindustrian dan tenaga kerja. Alhamdulillah para buruh yang di PHK sudah mendapatkan kompensasi. Tapi yang sangat kami sayangkan adalah penyelesaian itu dilakukan di luar kedinasan. Penyelesaian itu para buruh yang di PHK dibawa ke warung makan yang berlakunya di Losari, Jawa Barat. Padahal kita sudah melayangkan surat pengaduan resmi ke dinas dan pihak PT pun sudah mendapatkan surat dari dinas untuk diadakan mediasi. Akan tetapi pihak PT M3 yang sekarang menjadi PT Mel itu tidak pernah datang. Malah mereka menggiring karyawan-karyawan yang di PHK ke Losari. Logikanya saja, ini adalah wilayah Brebes. Kenapa pihak PT bawa ke sana? Ini wilayah Brebes, ini kan dinas keresmian. Artinya kenapa harus ke Jawa Barat? Paling tidak seperti ini, pihak PT itu mendatangi undangan dari dinas, kita kumpul bareng bersama kami perwakilan PT, perwakilan dari buruh, kan seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun bagaimana pihak PT sudah memberikan kompensasi. Tapi yang sangat kami sayangkan adalah kompensasi itu diberikan ataupun dikumpulkan mereka buruh-buruh yang di PHK dikumpulkan di Jawa Barat, itu aja. Ya, yang hanya 5 untuk sementara. Jadi ini memang yang kurang ditatain lagi.
Total 110. Data yang kami miliki 110. Tapi yang baru diselesaikan 5 orang. Yang baru diselesaikan 5 orang. Itu yang dari PT nggak datang, alasannya kenapa, Pak? Kalau di PT nggak datang, alasannya lain-lain lah. Itu dari dinas yang sudah chat ke saya. Artinya alasan apa lah nggak tahu ya. 2 kali undangan, dia mangkir. 2 kali undangan dia mangkir. Ya, artinya berarti di PT itu tidak ada keseriusan untuk menangani Brebes ini. Ya. Ada indikasi apa dinas berbayar atau bagaimana, Pak? Kita kurang tahu. Kita kurang tahu seperti itu. Yang jelas antara pihak PT dengan dinas itu kita belum tahu. Yang jelas seperti itulah. Harapannya apa, Bang?